Oke, teman-teman sekalian, ini adalah bagian kedua pembahasan tentang pengantar filsafat ilmu. Silakan selamat menyimak. Oke, di bagian yang kedua dari bahasan materi tentang pengantar filsafat ilmu, kita akan bahas arti dan uraian ilmu pengetahuan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Nah, kalau kita cermati dalam bahasa kalimat kerja, ilmu artinya menyusun dan menerapkan metode tertentu secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan. Kalau kita bahasakan secara sederhana, ilmu adalah proses yang disusun sedemikian rupa untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, prosesnya diantaranya terkait dengan logika, eksperimen, analisis, penyimpulan, dan lain-lain ya. Nah, pengetahuan itu sendiri adalah informasi yang telah difahami dan melekat di benak seseorang, lalu telah diimplementasikan dalam suatu tindakan. Dalam bahasa lainnya yang lebih populer, pengetahuan diartikan sebagai ilmu yang telah diketahui oleh banyak orang atau ilmu yang telah lazim diketahui. Itu pengetahuan. Nah, pastinya akan ada hal-hal yang belum merupakan ilmu, apalagi pengetahuan. Hal itu adalah misteri ya. Nah, kemudian ada kalanya sesuatu masih berupa ilmu, lalu seiring dengan waktu akhirnya menjadi pengetahuan. Nah, kita ambil contoh sederhana. Dahulu, tidak semua orang tahu bahwa bensin misalnya adalah sumber energi kendaraan. Mungkin pada waktu itu hanya peneliti saja yang menemukan dan mengetahuinya. Namun seiring dengan waktu, sekarang semua orang apabila ditanya sumber energi kendaraan itu apa, pasti salah satu jawabannya adalah bensin. Akhirnya bensin adalah pengetahuan. Nah, baik ilmu dan atau pengetahuan adalah seluruh usaha sadar dari manusia untuk menyelidiki, menemukan, lalu meningkatkan pemahaman tentang kehidupan atau berbagai kenyataan di alam ini. Nah, ilmu dapat diilustrasikan dengan pelangi ya, kalau kita lihat di gambar ini. Berwarna-warni seperti layaknya warna-warni kehidupan yang wajib kita telaah semaksimal mungkin yang kita bisa. Nah, di dalam kitab suci agama ya, ini contohnya di dalam salah satu surat dan ayat di Al-Quran ya. Surat Al-Hajj ayat 3. Itu tertera bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi untuk memahami Tuhan kita harus berilmu. Tidak cukup sekedar keyakinan yang malah dapat menyesatkan. Jadi sangat jelas di sini peranan ilmu pengetahuan ya. Di dalam ayat lainnya, ayat ke-8 masih di surat yang sama, itu terlihat dengan jelas
kewajiban menimba ilmu dan pengetahuan untuk dapat memahami Tuhan ya. Nah, di sini kita bisa sama-sama simpulkan bahwa ilmu dan pengetahuan tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Oke, teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi tentang pengantar filsafat ilmu bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Silakan nanti teman-teman selamat menyimak materi berikutnya.